Alhamdulillah kita malam ini meneruskan bacaan kita dari kitab Al-Quruni Al-Qurkum yang insya Allah pembahasannya sudah sampai kepada fadlul zikir dan kaifiyah, artinya bagaimana itu bisa sendiri-sendiri atau bisa berjamaah. Dan ini termasuk salah satu hadis ya, yang kita sudah bacakan kemarin, tapi takmilan Yunailil Barokah nggak apa-apa ya, kita ulang kembali bacaan tersebut ya sampai kepada fakaifa bihim law ra'auha, yang terkait dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru. Nanti kita akan masuk kepada law ra'auha nar, bagaimana kalau dia melihat neraka. Yang pasti ala kulli hal pesan yang kita bisa ambil dari kitab ini, jadikan zikir itu nyatu baik lisan dan hati. Karena hanya itu dalam sebuah hadis dari Abi Bakar, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Ya'la, dikatakan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aktsiru minhuma, dan perbanyaklah dari mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis, kenal iblis, kenal oh enggak, alhamdulillah kalau enggak, emang enggak boleh kenal gitu ya, enggak boleh kenal dan enggak boleh berteman. Adu mubin, musuh yang nyata sama kita adalah laknatullah alaihi. Cuman terkadang kita jadikan dia teman ya. Apa katanya? Qala ahlaktun nasa bidunubi, aku hancurkan manusia atau anak cucu Adam itu biirtika bil ma'asi, dengan terus mengulang-ulang melakukan maksiat, zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun yang batin. Memang itu kerjaannya. Semenjak dilaknat oleh Allah, memang iblis berjanji untuk terus menjadikan manusia sebagai musuhnya. Dan itu enggak boleh kita pungkiri, karena memang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita diwajibkan menjadikan setan ya, dan pengikutnya iblis itu sebagai musuh. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Akan tetapi walaupun aku hancurkan atau binasakan manusia anak keturunan Adam itu dengan ma'asi, tapi mereka bisa menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Tidak berhenti hadis tersebut sampai di situ. Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku yakin ini iblis hancur dengan la ilaha illallah dan istighfar yang diucapkan terus-menerus oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala,
ahlaktuhum bil ahwa'i, maka aku hancurkan lagi mereka dengan hawa nafsu. Wahum yahsibuna annahum muhtadun, sehingga mereka menyangka mereka dalam kondisi apa? Yang mendapatkan hidayah. Artinya masih ada lagi cara setan, cara iblis untuk menghancurkan manusia. Walaupun manusia iblis tersebut bisa hancur dengan kalimat istighfar. Nah, digoyanglah dengan hawa nafsu. Bukan berarti mereka yang banyak membicara istighfar dan hawa nafsu itu terlepas, terbebas dari hawa nafsunya. Makanya dalam hadis yang sebelum, Allahu, bener nggak karena Allah, gitu kan? Itu sebenarnya kunci. Iya, kita baca la ilaha illallah, kita baca istighfar, tapi bener nggak? Itu karena Allah Subhanahu. Jadi bukan hanya dia udah kebakar dengan kita baca la ilaha illallah dan istighfar, kebakar, cuman akan lebih, ya kan? Dia nggak mempunyai kemampuan apa-apa bahkan untuk menggoda hawa nafsu kita. Kalau memang bacaan tersebut benar-benar didasari, ya, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin benar-benar membentengi diri kita dari godaan iblis. Nah, disinilah, ya kan, salah satu yang apa ya, menjadi greget kita menjadiin iblis dengan sekutunya musuh mubin. Nggak ngelihat memang kita ya, nggak ngelihat. Di situ mubin itu bukan artinya kita ngelihat, jelas dampaknya dalam sikap perilaku kita sehari. Coba. Jadi ingat tuh, kalau kita ingin atau berbuat yang nggak baik, jadi teman dari gue nih sama iblis. Itu kan enak tuh, simple ngingetnya. Kalau kemarin gue zikir nih, berarti apa? Ana jalisun man ghafaran. Berarti Allah duduk lagi bersama gue nih. Kalau udah Allah duduk bersama gue nggak boleh ngapa-ngapain kecuali melakukan hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kira-kira apa sih bacaannya itu tadi? Faksiru minhuma, maka perbanyaklah dari bacaan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Lantas bagaimana dengan zikiran-zikiran yang lain? Ahlan wa sahlan wa marhaban, baca. Selawat baca sebanyak-banyak. Sampai seluruh awqatnya itu enggak apa-apa. Karena tetap dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bagian dari tameng kita untuk terjaga hawa nafsu kita dari godaan syaitan. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikum ba'di, yang benar-benar aku takutin banget nanti setelah aku, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu munafiqin, apa? Alimul lisan, orang yang apa? Alimul lisan, pandai bersilat lidah, pandai bercakap-cakap. Iya, pandai bercakap-cakap, alimul lisan. Itu yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa itu? Kullu munafik. Semua yang munafik. Dan yang munafik itu salah satunya nanti adalah mereka yang mengisi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah apa? Setelah mereka yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu, maka neraka nanti diisi kebanyakan oleh mereka yang musyrik, yang kafir, termasuk mereka yang munafik. Berat. Maka kalau nggak pandai-pandai kita memposisikan diri kita dan menentang daripada hawa nafsu kita, Allah, repot, bahaya kita. Kok kelihatannya rumit banget? Enggak ada yang rumit. Mana rumit? Tinggal jalanin, mana yang rumit. Kalau dipikirin rumit, kalau dijalanin kan, makanya jangan dipikirin. 6 ya, kita teruskan ya bacaan kita. Tapi sebelum kita teruskan, yuk kita sama-sama lagi mengulang hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anda sengaja nih bacaannya pada payah mah kita. Ya. Inna lillahi ta'ala malaikah yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayakhufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka yukabbirunaka wa yuhamidunaka wa yumajjidunaka fayaqulu hal ra'auni fayaquluna la wallahi ma ra'auka fayaqulu kaifa law ra'auni qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan fayaqulu famadha yas'aluna qala yaquluna yas'aluna al-jannata qala yaqulu wa hal ra'awha qala yaquluna la wallahi ya rabb ma ra'awha qala yaqulu fa kaifa law ra'awha qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha rughbatan. Itu tentang apa sih yang diminta oleh mereka yang duduk bareng-bareng? Yazkurunallaha, pastinya surga. Walaupun kita belum melihat surga, tapi Allah sudah gambarkan bagaimana surga tersebut. Ya paling alal akol dalam surat apa? Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah itu kan bercerita tentang kedua-duanya. Alal akol itu. Paling enggak itu deh yang kita mungkin kalau mau ngelazimin ya biar terus ingat gitu kan. Memang saya mintanya surga ya Allah, walaupun nggak susah nggak gampang untuk bisa masuk ke dalamnya, tapi sudah Allah kasih bocoran, gambaran. Gini loh, kalau mereka yang mau masuk ke dalam surga aku yang sudah aku persiapkan. Dan beginilah kalau memang mau masuk ke dalam neraka. Tapi bukan tempat kita, bukan. Ingat tuh, neraka bukan tempat kita. Repot. Masa kita mau masuk, mau datangnya dia dong. Yang bukan tempat kita kan, kita repot. Nah, maka kita harus persiapkan. Sekarang apa? Itu udah sampai tuh, yang ngulang lagi biar lebih enak. Alzumu fiha rubbatan. Pastilah rasa keinginan kita amat teramat besar. Amat teramat besar. Antusias kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Tapi ada juga yang kita nggak mau. Qala famimma yata'awwadun. Sekarang apa yang mereka minta untuk diri mereka jauh
atau berlindungnya kepada aku dari apa mereka, ya kan? Qala yaquluna yata'awwaduna minan nar. Mereka mohon perlindungan kepadamu ya Rabb dari api neraka. Yata'awwazuna minan nar. Sekarang kalau yata'awwazuna minan nar, neraka pastinya diisi oleh siapa? Syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu isinya neraka. Diisi pastinya oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Ya, Nasara wal Yahud. Udah nggak pakai non muslim, nggak pakai non muslim, nggak pakai non muslim. Kafir. Kalau kafir kafir itu bahasa Qurannya kok nggak ada non musliman apa? Nggak pakai diperhalus-perhalus. Udah. Innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Wa tajida lahum nasira. Ya kan? Itu musyrik dan kafir. Siapa lagi yang bakalan musyrik? Orang-orang munafik. Kan udah. Fiddarkil asfali, keraknya. Dia mah enggak orang musyrik, orang kafir. Emang dia enggak percaya dasarnya. Kalau orang munafik kan beda. Maka ditaruh paling bawah, keraknya, keraknya neraka, kan nggak enak. Nah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bilang, si malaikat ini, ya ta'awwazuna minan. Nah, sekarang waharo auha, ngelihat jadi enggak ngelihat ya Allah. Mereka ini umat Muhammad nggak ngelihat neraka, tapi mereka tetap mohon perlindungan kepada engkau dari api neraka. Nggak ngelihat tapi dengar, nggak ngelihat tapi tahu. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'awha. Sekarang bagaimana kalau mereka ngelihat? Oh, kalau Allah kasih bener ngelihat neraka, bagaimana kita deh? Apa dalam surat Al-Waqiah itu coba? Hah? Famali'una minhal butu la'akiluna min sajarin min zakum. Ustaz, famali'una minhal butun, perutnya dikasih makannya. Zakum itu apa sih? Pohon. Coba deh, pohon duri. Kaktus ya, model kaktus lah ya mungkin. Wallahu a'lam model zakumnya kayak gimana. Ya pasti pohonnya itu berduri. Nah, itulah makanan ahli neraka. Cuman ontak yang bisa. Ontak itu tetap bisa makan. Coba deh kalau nggak ontak itu bisa, karena ada alat pelunak kayak gitu. Coba kita aja jajal dulu dah. Jajal sekali Kang Udin, bibir aja bibir, mau sampai masuk. Itu kan surah Al-Waqiah. Salah satunya itu, salah satu yang contoh diambil itu aja. Coba kita gambari. Zakum, famali'una minhal fasaribuna alaihi minal hamim. Nggak ada yang enak tergambarkan, diberikan gambaran nih. Untuk apa? Lihat. Qala yaquluna al malaikah law ra'auha kanu asadda minha firaran. Pasti lari gitu.
sprint. Kalau namanya Messi kan, lo kana asyadda min al-firara. Lo kabur sekenceng-kenceng. Nggak mau lah. Kita gak bakalan mau dikasih empan sama pohon yang berduri. Wa asadda laha khaufan. Rasa takutnya luar biasa. Nah, itulah mereka. Siapa itu ahlu zikir? Yang mereka minta itu adalah dua, surga dan neraka. Karena wa madaru illa jannatin liman ittaqa wan nar liman lam yattaqillaha fasma. Emang gak ada lagi. Cuman dua tempat kita akan kembali. Kalau enggak itu surga, ya neraka udah. Enggak ada pilihan yang ketiga. Emang ada lagi yang ketiga? Enggak ada. Qala fayaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat semua bahwasanya mereka yang ada di dalam majlis tersebut sudah aku ampuni. Allah ampunin kita semua nih yang duduk di sini. Semua tanpa terkecuali, yang nyiapin ya semua. Ya kan? Kenapa? Karena saling membantu mempersiapkan untuk kita bisa duduk di roboh min riyadil jannahnya Allah yang masih ada di muka bumi. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Berkata malaikat, salah satu malaikat daripada malaikat-malaikat Allah. Fihim fulanun laisa minhum, tapi di situ ada orang yang bukan bagian dari mereka. Kira-kira dapat ampunan nggak katanya? Innama ja'ali hajatin. Dia mah nggak ada niatan buat zikir, nggak buat duduknya datang. Ya kan? Nggak ada apa-apa, nggak pengen. Qala humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Ya kan? Nggak, insyaallah tetap, ya kan? Nggak sengsara. Orang yang datang ke majelis taklim walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak, tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan. Dihitungnya sama. Coba. Bukan main rahmatnya Allah, bukan main kasih sayangnya Allah untuk siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena katanya ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisi dzikir ghanimatuhu atau ghanimatuha adalah al jannah. Ghanimah tuh apa yang bakal didapat oleh mereka-mereka yang duduk ya di majelis zikir, katanya Rasulullah, yang bakalan didapat oleh mereka yang sering duduk di majelis zikir, mengingat aku, mengingat hal dan haramnya, ya kan, mengingat yang hak dan yang batil, dan dia melaksanakan apa semua yang aku perintahkan dan yang aku larang, ikhlas karena aku, maka baginya apa? Surga. Mudah-mudahan ya kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dan semua ya, yang kita niatin ya, keluarga kita, istri kita, guru-guru kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sama-sama ya masuk ke rumah yang udah disiapin oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, alhamdulillah, demikian hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.